Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kuduskan kami Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Tuhan malam hari ini kami boleh menikmati yang terbaik yang dari surga. Secara pribadi Engkau berbicara Tuhan melawat kami. Terima kasih ya Bapa, bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara silakan duduk. Sebelum kita akan sama-sama sujud menyembah lebih jauh, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Allah. Renungan firman Allah hari ini saya beri tema mengenai jamahan kasih Tuhan. Ya. Apa saudara baca sama-sama 2, 3. Jamahan kasih Tuhan. Saudara rindu mendapatkan jamahan kasih Tuhan. Amin. Amin ya. Saudara 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan ayat yang ketiga, kita lanjut sampai ayat 4 ya. Kita baca sama-sama 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh harapan. Ya, ayat yang keempat. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga. Bagi siapa? Bagi siapa? Bagi siapa? Bagi siapa? Bagi siapa? Saya. Amin. Ini perkataan Petrus ya. Ditujukan kepada siapa? Kepada jemaat Allah pada waktu itu, ditujukan kepada kita. Kita baca berarti berkat ini buat saya. Berkat ini apa saudara? Berkat ini buat saya. Amin saudara. Di ayat yang ketiga tadi dikatakan terpujilah Allah Bapa Tuhan kita, boleh ditayangin lagi. Yang karena rahmat-Nya yang besar melahirkan kita kembali saudara. Di ayat ini dikatakan bagaimana karya penebusan Tuhan itu kita lihat. Dia datang ketika kita masih berdosa. Dan disitulah kasih Allah dinyatakan. Dan setelah Dia mati menebus dosa kita, Dia masih bekerja untuk menjamah. Setiap orang harus kena sentuhan kasih-Nya. Sampai di hari-hari kebangkitannya dia jumpai Petrus. Makanya ayat itu berkata, terpujilah Bapa dan karena Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar, bukan hanya keselamatan yang Dia berikan. Selesai, enggak? Dia terus menjangkau dia pribadi supaya ketemu dengan kasih-Nya yang sempurna. Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit. Petrus dan murid-murid yang lain masih sibuk dengan urusan duniawi. Yuk kita pergi menjala ikan. Ya, semalam-malaman tidak dapat apa-apa di dalam Yohanes pasal yang ke-21. Ya. Dan saat itulah saudara, ini merupakan pengalaman secara pribadi di mana Petrus mengalami jamahan Tuhan, dan melalui jamahan Tuhan itulah dia mengalami kelahiran yang baru. Hidupnya mulai dipulihkan oleh Tuhan. Karena ketika malam itu sampai dengan pagi tidak dapat apa-apa, maka ada seseorang yang berkata, "Hai anakku, adakah lauk pauk padamu?" "Tidak ada, kami tidak dapat apa-apa." Ya. "Tebarkan jalamu sebelah kanan." "Kami sudah semalam-malaman tidak dapat apa-apa." Tapi mereka taat juga, ditebarkan jalannya sebelah kanan. Dapat 153 ekor ikan besar-besar. Dan mereka tahu itu pasti Yesus, saudara. Saudara lihat, kadang-kadang mujizat membuat seseorang ketemu dengan Yesus. Tetapi juga kadang-kadang berkat pun bisa membuat orang ketemu Yesus. Dia sadar itu Yesus. Petrus kemudian pakai pakaian dan melompat. Dan dia berenang sampai ke tepi. Ya,
Sudah ada ikan dan roti. Singkat cerita, akhirnya mereka menikmati berkat Tuhan di atas perahu. Di darat pun mereka menikmati ada roti dan ikan yang terpanggang. Dan disitulah mereka ngobrol bareng, saudara, dengan Yesus. Dan Yesus mengambil sesi khusus dengan Petrus. Dia tanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Sampai 3 kali. Dia punya pengalaman angka 3 kali memiliki sifat arogansi, saudara. 3 kali dia menyangkal Yesus. Ya. 3 kali didapati tertidur di Taman Getsemane. Yesus berulang-ulang masih ngorok juga, saudara. Dan akhirnya di ketiga kalinya itulah, "Apakah engkau mengasihi aku?" Di situ dia mulai dipulihkan oleh Tuhan. Ya. Petrus hari itu mengalami jamahan Tuhan. Tuhan mulai merenovasi hidupnya dengan perubahan hidup, kelahiran yang baru. Ya. Karena kebangkitannya dari orang mati itu menghantar hidup kita untuk mencapai satu pengharapan, suatu pengharapan. Ya. Ini pengalaman pribadi Petrus yang mengalami jamahan kasih Tuhan. Ya. Karena memang sasarannya adalah orang itu harus sampai menerima bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu yang tersimpan di sorga. Yesus mati bukan hanya mati dan kemudian selesai, enggak. Tuhan akan terus bekerja supaya setiap orang mengalami kelahiran baru, mengalami perubahan hidup, dan goalnya adalah menerima bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu yang ada di sorga, tersimpan di sorga. Kalau kita terima dan dikatakan itu tersimpan di sorga, kita terima, tersimpan di sorga, artinya apa? Berarti kita dibawa ke sorga untuk terima di sana. Katakan amin. Katakan amin. Ya, saudara. Ini pengalaman pribadi Petrus, saudara, ya. Nah, di sisi lain, ya, ada banyak tokoh selain Petrus. Ada wanita Samaria. Dia mengalami zaman kasih Tuhan di mana? Di sebuah sumur. Sumur yang letaknya di luar kota. Dia ambil tempat di jam di mana orang tidak pergi ke sana. Dan di sumur itulah dia mengalami kelahiran baru. Ya. Kemudian kita melihat lagi peristiwa di dalam Kisah Rasul. Ya, kita melompat di Kisah Rasul di mana ada seorang yang bernama Saulus yang sering memenjarakan anak-anak Tuhan, pengikut jalan Tuhan, yang sering menghajar, memukuli. Bahkan dialah yang mengkomando untuk orang-orang merajam Stefanus dengan batu sampai mati. Ya. Dan hari itu dia berniat ke sebuah tempat, ya, untuk menangkap anak-anak Tuhan, pengikut jalan Tuhan. Ya. Dan dalam perjalanan ke Damsyik, dia mengalami jamahan kasih Tuhan. Melalui sebuah cahaya yang menyilaukan mata, membuat dia terjatuh. Ya. Dan kemudian mulai terjadi komunikasi antara Saulus dengan Allah. "Mengapa engkau menganiaya aku?" Akhirnya selama 3 hari dia buta. Dan singkat cerita, itu titik di mana ketika dia berada di atas kuda, ketika dia terjatuh, di situ tempat Saulus yang akhirnya menjadi Paulus mengalami zaman kasih Tuhan. Ya. Di dalam peristiwa pelayanan Yesus pun ada satu pribadi yang tidak masuk hitungan, saudara, yang dianggap sampah, yang tidak berarti apa-apa, saudara. Ya. Kalau wanita Samaria tadi memang dia memiliki kegagalan dalam rumah tangga, bahkan yang terakhir itu dia bukan memiliki hubungan yang sah. Ya. Untuk yang ke-6 kalinya dia gagal dalam menciptakan kebahagiaan, membangun kebahagiaan dalam keluarga. Tetapi di situ dia mengalami kelahiran baru. Ya.
Tetapi yang saya katakan di pelayanan Yesus ada seseorang, ya 2 orang diperkirakan yang sebenarnya justru bikin orang takut, tetapi juga orang ini bukan orang yang genap. Artinya ini 2 orang yang kerasukan di Gadara, tidak masuk hitungan. Untuk diperhatikan orang, untuk mendapatkan kasih, justru orang ingin ngerantai dia, saudara. Ingin mengikat dia. Ya. Tetapi disitulah momen di mana justru sebenarnya dia tidak sadar keberadaannya. Di tempat yang tidak potensial, di kuburan, tempat yang sepi, dalam keadaan tubuh maaf kata diperkirakan dia tidak berpakaian. Ya, karena semua yang melekat di tubuhnya dikoyakkan, belenggu rantai aja dikoyakkan, saudara ya. Di tempat di mana iblis merasuki dia, di situ pun Tuhan hadir dengan jamahan kasih-Nya. Dan sampai akhirnya dia dilepaskan dari legion setan yang begitu banyak. Dan dia mengalami sentuhan kasih Tuhan. Dia ingin ikut Yesus. Karena saat itu Yesus diusir. Yesus berkata, "Enggak, kamu tetap tinggal di sini. Ceritakan kepada penduduk di tempat ini apa yang engkau alami ketika engkau mengalami jamahan kasih-Ku." Kalau saya bisa katakan dalam terjemahan bebas. Ceritakan. Saudara, hari itu Yesus diusir karena legion setan yang begitu banyak yang merasuki orang yang kerasukan ini, itu disuruh pindah ke babi-babi. 2000 babi terjun bebas ke jurang, mati semua. Ya, jadi penduduk merasa dirugikan. Ya, sehingga Yesus diusir. Tetapi 6 bulan kemudian Yesus datang ke situ, saudara. Yesus disambut luar biasa. Hari itu diusir, 6 bulan kemudian Yesus disambut luar biasa. Tentunya karena apa? Karena kesaksian dari seseorang yang pernah mengalami jamahan kasih Tuhan. Sehingga akhirnya orang mulai dibukakan tentang kasih Tuhan. Dan mereka pun rindu mengalami jamahan kasih Tuhan. Apapun keberadaan hidup kita. Saudara juga yang mengikuti acaranya setelah live streaming, mungkin sudah berkata, apakah saya layak terima berkat Tuhan? Yang menentukan layak dan tidak itu Tuhan. Yang penting mau enggak kita datang kepada Tuhan. Yang penting mau enggak kita rindu, Tuhan jamah saya. Sentuh saya Tuhan. Saya ingin merasakan hadirat-Mu. Saya ingin merasakan jamahan kasih-Mu Tuhan. Karena ketika Tuhan melakukan jamahannya, yang pertama Tuhan kerjakan, Dia baharui hati kita. Yang kedua, Dia baharui sekitar kita. Apa yang kita sentuh selalu baru. Ada berkat, ada mujizat. Dan mulai Tuhan pulihkan orang-orang di sekitar kita. Mereka mulai melihat Yesus yang nampak. Karena diri kita sudah dijamah oleh kasih Tuhan. Ya. Anak yang bungsu, di mana dia mengalami zaman kasih Tuhan, saudara? Di kandang babi. Saudara mau, yuk kita ketemuan yuk ngopi bareng di mana? Kandang babi? Tidak ada yang mau, saudara. Ya. Jangankan ngopi bareng, kalau bisa jangan lewat kandang itu. Ya. Tetapi di tempat di mana anak ini sedang kelaparan, mau makan ampas babi, makanan babi. Tidak boleh. Dan di situ ada sentuhan kasih Tuhan. Dia mulai terbuka. Dia mulai ingat rumah bapaknya. Di sana tidak kekurangan. Budak-budak pun, para pembantu pun di sana makan dengan kenyang. Ya, maka akhirnya hari itu dia putuskan, aku mau pulang. Ya, dan ketika dia pulang dari jauh, bapaknya menunggu. Dan dia lihat itu anak saya. Bapak itu lari, ya, menghampiri, menyambut anak ini, saudara. Ya. Ada banyak pengalaman-pengalaman indah yang dirasakan oleh setiap pribadi
ketika pribadi dari setiap orang itu mulai membuka diri untuk dijamah kasih Tuhan. Malam hari ini pun, ketika kita rindu mengalami zaman kasih Allah, Allah juga akan mengalir dan menjamah hidup kita. Ya. Ada sebuah kesaksian dari Sadhu Sundar Singh, seorang penginjil di India. Dalam satu perjalanan pelayanannya ke daerah Himalaya, satu kali hutan itu terbakar hebat, saudaranya. Dan dia memperhatikan orang-orang di sekeliling itu, ada memperhatikan sebuah pohon. Yang sedikit lagi memang sudah api itu sampai ke pohon yang tinggi itu. Dan ketika Sadhu Sundar Singh perhatikan, ternyata memang di atasnya ada satu sarang burung. Dan di atasnya di angkasa ada induk burung yang bingung mau mendarat, bingung. Rupa-rupanya di sarang itu ada anak-anaknya, saudara. Dia bingung, dia coba lari ke sana kemari, mencelok sana, dahan-dahan yang kering yang sudah mulai keluar asap karena memang panas yang begitu luar biasa. Dan akhirnya di detik-detik yang genting itu, induk itu menukik, dia menukik dan kemudian dia tutupi anaknya. Dia mati, saudara, terbakar. Ya, beberapa anaknya memang ada yang mati. Tapi dari gambaran itu Sadhu Sundar Singh ingin ceritakan, seperti itulah ketika kita melihat kasih Tuhan. Kadang-kadang kita tidak tahu kita sedang terancam. Tapi berapa banyak kali kasih Tuhan menyentuh hidup kita. Berapa banyak kali anak-anak Tuhan sendiri juga tidak berdaya. Tetapi di setengah situasi yang tidak berdaya itu, dia selalu hadir dan memeluk kita, memberi semangat, memberi motivasi. Membangkitkan kita dengan kekuatan yang baru, ya. Karena kita hanya yang kita butuhkan hari-hari ini hanya sentuhan kasih Allah, jamahan kasih Allah. Ketika kita merasakan jamahan kasih Allah, maka yang luar biasa akan terjadi dalam hidup kita. Karena ketika dia menjamah dengan kasihnya dan kasihnya mengalir dalam hidup kita, ada kekuatan yang baru yang kita akan rasakan. Ada pengharapan yang baru, ya, yang kita akan nikmati, ya. Seperti itu yang Tuhan kerjakan. Menukik dari sorga datang ke dunia dan mati di atas kayu salib bagi kita sekalian. Dan dari situ dia mulai jamah setiap pribadi dengan kasihnya, supaya orang mendapat bagian yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga. Goal kita ke sana, saudara. Ya. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Kita baca 2, 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ya. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-8, saya tutup di ayat ini. Ya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, ya, namun kamu mengasihinya. Mengapa orang bisa melakukan hal ini? Mengapa orang belum pernah lihat Yesus, belum pernah lihat Allah, tapi dia bisa mengasihi Allah? Karena Allah lah yang lebih dahulu menyentuh dengan jamahan kasih-Nya. Orang yang mengalami sentuhan kasih Allah, orang itu merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Kapan? Sejak hari itu dan seterusnya. Pertanyaannya sekarang adalah, masihkah kita merasakan jamahan kasih Tuhan dalam hidup kita? Masihkah kita berapi-api di dalam doa? Masihkah kita berkata ketika ada masalah, Tuhan, Engkau kekuatanku? Masihkah kita berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, Engkau andalanku? Saya ada karena anugerah Tuhan. Semua yang tak pegang, semua yang saya sentuh, kalau berhasil, kalau untung, semua karena Tuhan. Ya, kita lanjutkan ayat ini. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Ini pengalaman pribadi Petrus yang juga Petrus ingin nyatakan.
Ya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ini keadaan orang yang mengalami sentuhan kasih Tuhan. Saudara ingin mengalami sentuhan kasih Tuhan? Saudara ingin mengalami sentuhan kasih Tuhan malam hari ini? Amin. Amin. Mari hampiri Tuhan. Mari kita berlutut. Kita nyatakan terima kasih Bapa karena kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam hidupku Tuhan. Membuat aku mengalami sentuhan itu. Ada api yang mulai menyala dalam hatiku Tuhan. Ada api yang membakar semangat hidupku. Ada api yang membuat mulutku rasanya tidak mau diam untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, hati yang baru Kau beri, untuk ku dapat melihat, untuk ku dapat melihat. Rencana Tuhan indah bagi kita. Rencana-Mu indah bagiku. Saudara yang tidak hafal, tidak apa-apa. Saudara menyembah, tetap menyembah sambil mendengarkan lirik lagu ini yang dinyanyikan oleh singer. Amin. Akan Engkau, Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat. Rencana-Mu indah bagiku. Rindukan jamahan Tuhan malam hari ini. Amin. Dia Allah yang penuh dengan kasih. Dia Allah yang penuh dengan kuasa. Hauskan dan lapar akan Dia. Amin. Kala segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran
seperti induk dari burung tadi yang menukik dengan kasih dan rela mati demi anak-anaknya. Itu binatang ciptaan Tuhan bisa bercerita tentang kasih Tuhan. Dan sebagai milik Tuhan, bukankah kita menikmati berlimpah-limpah kasih dari Bapa yang luar biasa? Bukankah sampai dengan hari ini begitu banyak Tuhan sudah nyatakan kasih-Nya. Begitu banyak Tuhan sudah menyatakan perhatiannya dalam hidup kita. Begitu luar biasanya Tuhan peduli dalam hidup kita. Karena itu jangan pernah menyerah. Jangan pernah hakimi diri saudara. Allah sudah menguduskan hidup saudara. Yang saudara lakukan sekarang adalah bersyukur atas segala anugerah Tuhan. Buka diri saudara untuk mengalami zaman kasih Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Karena Dia sangat peduli dalam hidup kita. Jangan masalah membuat kita merasakan kelemahan. Jangan masalah membuat kita putus asa dan menyerah. Ada kasih yang besar yang sudah dinyatakan 2000 tahun yang lalu. Dosa dan kutuk Dia sudah patahkan. Dia sudah hancurkan. Dia sudah tanggung semuanya. Dan Tuhan ingin hari ini dan seterusnya. Bahkan juga sejak kita menikmati, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara menikmati kasih itu. Kasih itu dan kasih itu. Kekuatan hadirat Allah nyata dalam hidup kita. Singkirkan angkat pujian ini dan saudara menyembah Tuhan. Kaulah segala, Dia segalanya dalam hidup kita. Amin, sembah Dia. Dia segalanya dalam hidup kita. Bersyukur. Kasih-Nya tidak pernah luntur dalam hidup kita. Memang tidak mudah tantangan ke depan. Tetapi kasih Tuhan akan mengalahkan segala-galanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang ku pandang. Amin, amin. Selama hidupku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja-Ku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Amin, amin, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Rindukan jemaahnya malam hari ini. Rindukan lawatannya malam hari ini. Rindukan pertolongan dan mujizatnya malam hari ini. Bapa mengasihi kita. Dia mengasihi saudara. Dia mengasihi hidup saudara. Dia peduli dengan hidup saudara. Dia peduli dengan hidup. Haleluya. Haleluya. Dia mengalir dengan kasih.
kasih-Nya yang luar biasa. Dia mengalir dengan kasih-Nya yang besar. Dia mengalir menjamah hidup kita. Dia mengasihi saudara. Dia mengasihi saudara. Sadari dan rasakan kasih-Nya malam hari ini. Rasakan kasih Tuhan. Rasakan kasih-Nya mengalir malam hari ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Hampiri Tuhan, rindukan Tuhan. Jangan biarkan kasih-Nya tidak bersambut. Sambut kasih-Nya, sambut kasih-Nya, rengkuh kasih-Nya. Responi apa yang Tuhan mengerjakan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Jamah setiap hati Tuhan, jamah Tuhan, malam hari ini Tuhan, buat kami semua merasakan jamahan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami buka hati kami Tuhan, kami rindukan Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya.
syukur, syukur, syukur Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Syukur, syukur, syukur. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus.